Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 25 Juli 2025. Pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang begitu indah dan meneguhkan hati kita, yaitu dari Mazmur 147 ayat 4-10. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan, ketidakpastian, dan persaingan ini, kita sering merasa kecil, tidak terlihat, bahkan mungkin merasa tak berarti. Namun melalui bagian ini, Tuhan ingin mengingatkan kita, siapa Dia dan bagaimana hatinya tertuju pada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan pagi ini saya beri judul Tuhan yang Maha Kuasa dan Penuh Kasih. Mari kita buka dan baca bersama dari Mazmur 147 ayat 4-10. Saya akan mencoba untuk menjabarkan bagian firman Tuhan ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Kita baca di ayat 4 dan ke-5. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Bapak Ibu Saudara, bayangkan langit malam yang penuh bintang. Kita mungkin hanya bisa menghitung sebagian kecil, tetapi Tuhan tahu jumlah semuanya. Bukan hanya tahu, Ia menyebut satu persatu dengan nama. Ini bukan hanya menunjukkan kehebatan Allah dalam penciptaan, tetapi juga menyatakan bahwa tidak ada satu pun yang luput dari perhatiannya. Dan kalau bintang-bintang saja disebut satu persatu, bagaimana mungkin hidup kita, manusia ciptaannya yang dikasihi, diabaikan olehnya? Tuhan mengenal kita secara pribadi. Ia tahu nama kita, setiap pergumulan kita, bahkan isi hati kita yang terdalam. Mungkin dunia tidak mengenal kita, tapi Tuhan mengenal dan memperhatikan. Yang kedua, Tuhan membela yang tertindas dan rendah hati. Kita baca di ayat yang ke-6. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji yang sangat menghibur. Kita hidup di dunia yang seringkali tidak adil, yang kuat menginjak yang lemah, yang fasik tampak berjaya. Namun Tuhan berkata bahwa Ia sendiri yang akan menegakkan orang yang tertindas. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah ketika kita diperlakukan tidak adil atau direndahkan, karena Tuhan adalah pembela kita. Kita tidak perlu membalas atau mencari jalan sendiri, sebab Tuhan yang akan bertindak. Yang ketiga, Tuhan memelihara seluruh ciptaan. Kita baca ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Tuhan kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menunjukkan sisi lain dari Allah yang Maha Kuasa, yaitu pemeliharaannya yang penuh kasih. Tuhan yang agung itu juga memberi makan hewan-hewan, termasuk anak burung gagak yang sering dianggap tidak penting. Kalau anak burung pun dipelihara oleh Tuhan, apakah mungkin Ia melupakan kita? Mungkin hari-hari ini kita khawatir soal masa depan, kebutuhan hidup, atau pergumulan pribadi. Tapi ayat ini mengajak kita untuk percaya, Tuhan sanggup dan mau memelihara kita.
Tugas kita adalah tetap bersyukur dan setia. Yang keempat, Tuhan tidak terkesan pada kekuatan luar, tetapi hati yang berharap. Kita baca di ayat yang ke-10. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Bapak, Ibu, Saudara, dunia mengajarkan kita untuk menjadi kuat, hebat, dan tak terkalahkan. Namun Tuhan berkata bahwa Ia tidak terkesan pada kekuatan jasmani, kepintaran, atau kehebatan manusia. Apa yang Tuhan cari bukan kekuatan lahiriah, tetapi kerendahan hati dan hati yang berharap penuh kepadanya. Kita tidak harus sempurna untuk menyenangkan Tuhan, tapi kita perlu hidup dalam ketergantungan dan kepercayaan kepadanya. Di mata Tuhan, orang yang berharap pada kasih setianya lebih berharga daripada orang yang membanggakan kekuatannya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur ini adalah undangan bagi kita untuk mengagumi Tuhan yang Maha Kuasa dan sekaligus percaya penuh pada kasih dan pemeliharaannya. Dia besar, kuat, bijaksana, dan juga dekat, serta peduli. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang mengenal setiap bintang dan memelihara ciptaan-Mu. Hari ini kami bersyukur karena Engkau juga mengenal dan mengasihi kami. Ajarlah kami untuk selalu berharap kepada-Mu, bukan kepada kekuatan kami sendiri. Dalam segala hal, kami mau mempercayai kasih setia-Mu yang tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini benar-benar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kalau sebentar kami akan melakukan setiap aktivitas kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, mulai dari pagi hingga malam nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.